opsi ini sebenarnya sih bisa saja karena saya lihat dari segi politis sudah tidak ada hambatannya ya. Negara-negara G7 pun membolehkan masih Eropa Barat mengimpor meskipun harganya di cap dan sudah menyatakan tidak akan menghalangi negara lain untuk mengimpor minyak ataupun gas dari Rusia. Kita lihat saja contohnya Jepang. Jepang itu masih impor LNG dengan jumlah yang besar dari Rusia yang sampai sekarang nggak pernah ada hambatannya. Dan Cina dan India juga udah impor dari Rusia sejak lama ya, udah puluhan tahun mereka melakukan itu. Jadi kendalanya itu kendala politis nggak ada. Ada yang bilang katanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, akan menghambat impor, akan menghambat ekspor kita ke negara-negara barat ataupun mempengaruhi investasi di sini. Saya rasa itu sudah tidak ada karena G7 sendiri menyatakan sudah tidak akan menghalangi. Jadi kendalanya bukan di politis, Mbak. Kendalanya justru di teknis ekonomis implementasi daripada impor dari pembelian minyak ataupun produk minyak dari Rusia. Karena Rusia itu bukan saja menghasilkan minyak yang besar, juga menghasilkan produk minyak BBM yang besar. Tapi semuanya itu sebenarnya kena sanksi atau embargo keterbatasan. Jadi implementasinya, pelaksanaan itu lebih dari masalah teknis, komersial, finansial, dan logistiknya. Oke, Yang baik. banyak sekali kendalanya. Anda sendiri melihat mungkin kendalanya di teknis ini seperti apa rinciannya, Pak Ari? Jadi begini, kalau saya agak beda sama Pak Deddy. Saya lihat dari segi risiko politisnya itu sudah sangat kecil ya. Karena G7 sendiri sudah menyatakan tidak akan menghalangi dan untuk negara lain membeli dari Rusia. Ya kita lihatnya contohnya Jepang. Jepang masih terus beli. Ya. Tapi masalahnya memang masalah yang tadi saya katakan adalah masalah teknis implementasinya. Pak Deddy tadi sudah menyebutkan. Pak Dendi sudah menyebutkan masalah pembayarannya. Nah ini pembayaran memang sulit. Nggak bisa kita bayar sebagaimana perdagangan biasa dengan membuka LC dalam dolar ataupun dalam euro itu sudah tidak mungkin, Pak Dendi ya. Jadi Rusia pun sudah menyatakan dan tadi Pak Dendi juga menyebutkan bahwa itu sebagai G2G, tapi duta besar Rusia sendiri bilang oh ini harusnya business to business ya. Tapi saya lihat memang kendalanya ini kendala teknis murni untuk implementasinya dari segi aspek komersial, finansial, dan logistiknya. Karena tadi udah nggak bisa kita bayar pakai LC, udah kita nggak bisa bayar pakai euro, pakai TT, ataupun pakai dolar, ya Rusia mintanya katanya dalam rubel. Nah, rubel kita bisa cari di mana? Ada orang mau buka LC dari rubel, makanya tadi Pak Denny nyatakan sebaiknya dengan barter. Ya. Barter pun ini mengalami hambatan. Itu beda kita dengan Jepang, kita beda dengan Cina dan India. Ya. Cina dan India ini sudah lama dagang dengan Rusia ya dalam volume yang besar. Lihat aja kalau India, semua persenjataan angkatan perang Indianya itu dari Rusia dan Cina perdagangannya sangat besar. Jadi kemungkinan untuk mengatasi masalah pembayaran dengan semacam barter itu sana lebih mudah. Di lain pihak, saya lihat correct me if I'm wrong, Pak Dendi, perdagangan kita di Rusia itu nggak gitu besar. Sedangkan kalau beli minyak, beli produk itu kita bicara per kargo bisa 200 juta dolar. Ya, jadi ini merupakan hambatan yang besar untuk pembayarannya. Kedua, soal logistiknya juga repot. Ya. Nggak banyak kapal yang mau ngangkut dari Rusia karena risikonya besar. Karena pelabuhannya itu banyak di dekat di Laut Hitam. Ya. Yang daerah dekat Ukraina. Kemudian juga asuransinya. Nggak banyak perusahaan asuransi yang mau asuransi kargo maupun asuransi kapalnya. Jadi kalaupun mereka mau, mereka akan ngasih premium-premium yang tinggi yang jelas akan bisa mengurangi diskon daripada yang dijanjikan oleh Rusia. Harga FOB-nya mungkin saja ya bisa 30% lebih rendah dari tempat lain, tapi harga CNF-nya nanti jadi berapa? Nah inilah masalahnya. Dan saya rasa di Rut Pertamina pun kalau nggak salah sebulan lalu juga sudah ke Rusia sudah membahas itu. Tapi begitu kembali ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Ya. Jadi itulah menurut saya hambatan-hambatannya untuk bisa dari Rusia. Orang sih gampang aja bilang 30%. Ya. Cuman pada akhirnya nanti CNF, CIF-nya sampai di Jakarta atau sampai di Indonesia berapa? Ya. Ya itulah yang jadi
masalah teknisnya. Oke, baik. Itu tadi hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan begitu ya, Pak ya. Tapi saya masih akan ke Pak Ari begitu terkait dengan apakah ada mungkin ya kalau kita lihat juga begitu hal-hal yang perlu diperhatikan dari Pertamina juga. Kalau kita lihat kan mungkin di satu sisi dari Pertamina sendiri ini untuk bond global bond-nya ini menggunakan US dollar. Seperti apa, Pak? Ya saya dengar, ya ada hambatan, ada semacam warning dari yang memegang global bond-nya Pertamina. Ya kalau kita dagang, kalau kita mengadakan transaksi dagang dengan Rusia, saya tidak tahu, tidak bisa mengkonfirmasikan seberapa jauh kebenaran ini. Tapi saya sudah dengar berita itu, nggak tahu kalau Pak Dendi mungkin punya berita yang lain. Tapi pemegang global bond Pertamina itu kan perusahaan-perusahaan yang di negara Barat semua, ya, yang juga sangat memperhatikan faktor-faktor yang lain, mungkin pertimbangan-pertimbangan kayak meskipun hanya dengan Rusia, pertimbangan environmental ESG dan governance itu, social dan governance itu menjadi pertimbangan juga, ya mungkin ada juga hambatan dari sana. Ya. Ya.